Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saatnya kita akan memberikan penghormatan. Hormat bagi Bapa Sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Hormat bagi Bapa Sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita tabiskan ibadah kita. Bahwa pertolongan dalam ibadah kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan naikkan pujian, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Karena kebaikan Tuhan, janjinya boleh terjadi bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kasihanilah kami seturut dengan kasih setiamu. Karena kami menyadari bahwa kami berdosa, kami bersalah dengan segala keberadaan kami. Tutur kata kami, pikiran kami dan perbuatan kami. Banyak hal yang kami lakukan seringkali
bertentangan dengan apa yang Tuhan maksud dan Tuhan kehendaki. Hapuskanlah pelanggaran kami sesuai dengan rahmat-Mu yang besar ya Tuhan. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, memohon anugerah dan belas kasih-Mu kepada kami. Kiranya oleh darah Kristus Yesus yang sudah tercurah bagi kami di atas kayu salib itu, membersihkan kami, melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa memohon anugerah dan pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri. Dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Saudara sekalian, selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 102 ayat 1, ayat 13 sampai dengan 23. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya,
dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab abdi-abdimu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 110 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur Daud.
Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih akan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi firman Tuhan telah dibacakan oleh petugas dari Mazmur pasal 110, nomor 110, dan ini adalah bacaan yang saya pilih berdasarkan dari gerakan membaca kitab suci kita, yaitu GMK, Gerakan Membaca Kitab Suci. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 19, kita membaca dari ayat 110 dan ayat pasal 111. Dan saya mengambil yang 110, yaitu tentang Melkisedek. Saya akan membacakan sekali lagi untuk ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita saat ini merenungkan satu tema, yaitu Mesias Imam. Mazmur 110 ini seringkali dihubungkan dengan kehadiran dari Tuhan Yesus sebagai Mesias, yang kemudian disebut juga sebagai Mesias Imam. Dan ini banyak didiskusikan dalam kitab Ibrani atau surat Ibrani, di mana Tuhan Yesus itu adalah imam besar itu. Dan Tuhan Yesus itu imam besar menurut ukuran Melkisedek. Nah sekarang kita bertanya, Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu adalah seorang raja di negeri Salem, yang mana raja ini menyambut Abram, saat itu masih bernama Abram, di Kejadian pasal 14. Dia menyambut Abraham dengan roti dan anggur, dan juga bersamaan dengan itu dia memberkati Abram. Karena apa dia memberkati Abram? Mengapa dia boleh memberkati Abram? Karena dia adalah imam dari Sang Maha Tinggi. Artinya adalah dia adalah imam yang seharusnya lah dia memberkati umat Tuhan.
sebagai seorang imam, Abram datang, dia kemudian memberkati itu. Dan kemudian memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Sehingga Abram saat itu memberikan persepuluhan kepada imam besar yang maha tinggi ini. Biasanya memang persepuluhan itu diberikan kepada gereja. Dan memang seharusnya lah gereja yang mengelola persepuluhan itu. Dan ini memang sudah dinubuatkan, sudah dituliskan sebagai hukum turun-temurun di dalam firman Tuhan. Bahkan dari awal. Dan di sini dari Kejadian pasal 14 pun masih pasal-pasal yang mendekati di awal-awal penciptaan, itu memang sudah digariskan sedemikian rupa, ditetapkan sedemikian rupa bahwa persepuluhan itu dikelola oleh para imam, dikelola oleh para klerus. Kita kembali ke Melkisedek ini. Melkisedek itu selain imam, dia adalah raja. Sekali lagi, Melkisedek itu adalah imam-imangan. Dia adalah imam besar yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi itu. Tetapi sekaligus dia adalah raja di Salem, di negeri Salem. Ketika ada seorang raja yang menjadi imam, berarti ini adalah hal yang khusus di waktu itu. Seorang raja ya sebenarnya seorang raja. Seorang imam ya seorang imam. Tetapi ketika seorang raja menjadi seorang imam, itu adalah hal yang khusus. Dan ini adalah semacam pengalaman pertama. Ini adalah semacam orang pertama yang dikhususkan oleh Tuhan menjadi seorang raja sekaligus menjadi seorang imam. Daud saat itu menulis lagunya ini. Dan Daud telah menubuatkan akan kehadiran seorang raja imam. Raja imam, raja sekaligus imam. Daud sendiri bukan imam, dia hanya raja. Tetapi nanti suatu saat akan ada Melkisedek, akan ada raja sekaligus imam yang akan diharapkan itu. Dia adalah Mesias, Mesias imam sekaligus Mesias raja. Dan ini digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Dan itu diulas habis-habisan di surat Ibrani. Yang mana bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias raja sekaligus Mesias imam. Dia datang untuk menjadi seorang raja seperti halnya Melkisedek tadi. Tapi dia datang juga sebagai seorang imam. Imam yang memberkati. Imam yang mengayomi. Imam yang memberikan rasa keadilan. Imam yang membagikan kasih kepada orang-orang yang ditemuinya. Ketika Daud mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tadi kita sudah melihat bahwa Melkisedek dia merupakan seorang imam. Imam yang memberkati Abram. Dia memberkati, dia melindungi, dia menjagai, dia memberikan nasihat, tangannya menumpangkan tangan kepada Abram. Damai sejahtera turun atasmu. Berarti di sini adalah raja imam ini, Melkisedek ini
membagikan kasih kepada Abram. Sehingga Abram melihat benar bahwa ini adalah imam yang diutus oleh Sang Maha Tinggi itu kepadaku untuk memberkati aku. Sehingga aku ingin memberikan 1/10 itu kepada Tuhan melalui imam yang maha tinggi ini. Imam dari Sang yang Maha Tinggi itu. Sehingga Tuhan Yesus dalam karyanya selama 3 tahun dia berkarya. Mulai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di mana ketika itu Tritunggal turun dalam proses pembaptisan itu. Sang Bapa yang berbicara, Sang Anak yang sedang dibaptis, Roh Kudus dalam rupa merpati datang. Dan ketika itu karya-karya Kristus memancarkan kasih daripada Tuhan. Ditutup dalam upacara yang biasanya dikenal dengan Kamis Putih, yaitu Tuhan Yesus sendiri rela membasuh kaki dari murid-muridnya. Satu persatu dia basuh. Satu persatu dia bersihkan. Kaki-kaki dari murid-murid Tuhan itu, meskipun di situ juga ada Yudas Iskariot, dia basuh juga. Dia layani murid-muridnya ini dengan kasih. Dan bahkan puncaknya, ketika dia mati di kayu salib, itu adalah membuktikan bahwa kasihnya itu diberikan kepada manusia. Itulah Sang Mesias Imam. Seperti yang dilakukan oleh Melkisedek. Dia memberkati, membagikan kasih kepada Abram. Demikian juga Tuhan Yesus membagikan kasih kepada umat-umat sekalian. Sehingga umat-umat yang pada dasarnya itu adalah dosa. Dan dosa itu hukumannya adalah maut. Tetapi dia tanggung mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia berperang bukan dengan senjata melawan dosa-dosa itu. Dia berperang bukan dengan kekuatan superpower yang demikian hebat. Langsung paku-paku itu semua terlempar semua dan dia langsung seperti yang diharapkan oleh orang-orang itu. Tidak. Dengan kelembutan, dengan kasih, dia membagikan itu kepada sesama, kepada manusia yang dikasihinya. Sekarang, pelajaran apa yang dapat kita peroleh melalui tindakan Sang Mesias sebagai Mesias Imam itu? Dalam suratnya, Rasul Petrus itu pernah berkata, "Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri." Berarti ini sebenarnya adalah kita ini, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Kita ini diangkat menjadi imamat rajani. Ada 2 kata di situ, yaitu imamat dan rajani. Imamat raja, raja imam, awalnya adalah Melkisedek. Melkisedek menjadi semacam prototipe. 2 jabatan yang biasanya itu terpisah, itu menjadi satu, raja dan imam. Fungsi dari raja imam itu apa?
Fungsi dari raja imam itu adalah membagikan berkat, membagikan kasih, berjuang di dalam kasih, menyebarkan kasih kepada semua orang. Meskipun itu bangsa lain. Abraham dengan Melkisedek itu adalah dua bangsa yang berbeda sebenarnya. Tetapi satu Tuhan. Tuhan yang disebut sebagai Sang Maha Tinggi itu. Ketika berjumpa, Melkisedek memberikan berkat-berkatnya. Demikian juga Yesus Kristus. Tuhan kita. Dia membagikan kasih kepada semua orang. Mengapa? Jelas-jelas dikatakan dia adalah Mesias, Raja sekaligus Imam. Di sini dikatakan menurut Melkisedek. Jadi seperti yang diperbuat oleh Melkisedek. Maka yang ketiga sekarang ini, kita ini juga Melkisedek rohani. Jelas dikatakan di Petrus tadi, kita adalah imamat rajani. Raja imam. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Ada satu buku kecil yang sangat baik. Ini ditulis oleh seorang teolog, seorang pengajar, seorang pastor, lebih tepatnya seorang bruder, yaitu ya bruder dan suster itu. Nah, dia bernama Thomas Kempis. Dia berasal dari kota Kampen. Bahasa Latin dari kota Kampen itu Kempis. Sehingga Thomas A. Kempis. Thomas yang berasal dari Kempis atau dalam sekarang ini kota ini namanya Kampen. Ya, Bruder Thomas itu aja. Dia membuat satu buku kecil yaitu Imitatio Christi. Artinya adalah mengimitasi Kristus. Dan arti yang lebih lanjut adalah kita ini adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus sama atau paling tidak harus follow, harus mengikuti. Mengikuti bukan hanya mengikuti saja, melainkan mengikuti, mencontoh perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang telah dilakukan di dalam karya-karyanya. Termasuk diantaranya tadi itu, melayani. Maka di bulan-bulan Paskah ini kita menghayati bahwa Tuhan Yesus itu telah menjadi Melkisedek. Tuhan Yesus itu telah menjadi Raja Imam dan membuat kita sebagai raja-raja imam, imamat rajani di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, kita harus membagikan berkat bagi yang lain. Ada satu ajaran yang sangat bagus, ya ini di pihak sepupu kita, tetapi kita perlu untuk melihat juga ajaran yang sangat bagus, yaitu apa? Yaitu kalau orang ketemu di jalan, cepet-cepetan. Siapa yang juara? Yaitu cepet-cepetan mengucapkan Shalom alaihim, itu bahasa Ibrani ya, yaitu Assalamualaikum. Artinya adalah cepat-cepatan memberikan berkat damai kepada orang lain. Siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang cepat, dia adalah orang yang hebat. Itu katanya, kata mereka. Tapi itu ada benarnya. Karena apa? Karena Imam Melkisedek
ketika berjumpa dengan Abram, dia cepat-cepatan mengucapkan Shalom Aleihim, berkat atasmu. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, ketemu dengan wanita-wanita, Tuhan Yesus paling cepat juga mengucapkan salam bagimu, Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera turun atas kalian, turun atasmu. Karena apa? Karena kita adalah sumber damai sejahtera itu ketika kita menjadi orang yang mengenal dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Imam sekaligus Mesias Raja itu. Ucapkanlah damai. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan hanya keluar dari mulut itu, melainkan cepat-cepatan memberikan kedamaian kepada orang lain dengan cara pancarkanlah damai sejahtera dari hatimu itu melalui perbuatanmu. Menjadi juru damai, bukan troublemaker. Itu yang saya katakan di minggu yang lalu. Lalu yang kedua, seperti halnya Melkisedek berjumpa dengan Abram, dia memberikan kasih, membagikan kasih kepada Abram. Demikian juga meskipun tidak tertulis, Abram juga membagikan kasih kepada Melkisedek. Tuhan Yesus membagikan kasih kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus membagikan kasih kepada orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak bisa melihat, orang buta, orang yang tidak bisa berjalan dengan baik, orang lumpuh. Orang-orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia berbagi kasih. Di tengah-tengah situasi corona ini, kita harus cepat-cepatan untuk membagi kasih kepada sesama. Karena ketika Tuhan Yesus nanti di pintu surga sana melihat kita, lalu di pintu surga itu dia mengatakan, aku gak kenal kamu. Karena kamu tidak pernah memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Kamu tidak pernah memberikan aku makanan ketika aku kelaparan. Kamu tidak pernah memberikan aku kasih ketika aku membutuhkan pertolongan kasih dari sesamaku. Maka cepat-cepatanlah ketika kita dikatakan sebagai, hai kamu imamat rajani, maka cepat-cepatanlah untuk berbagi kasih kepada sesama. Saya kaget tadi waktu saya dari Moria Square pergi menuju ke Ara. Tiba-tiba di situ ada kerumunan banyak. Ada mobil satu, terus di situ ada kerumunan banyak pasukan hijau, alias Grab sama Gojek gitu ya. Waduh, ada kecelakaan atau apa gitu ya. Saya takut juga gitu ya untuk lewat itu ya. Tapi saya lewat-lewat mulai nyantol saya. Oh, pembagian makanan. Pembagian makanan terus di sini dekat arah sini juga ada pembagian makanan juga. Tapi setelah ada mobil berhenti terus berhenti di situ, wah, tukang-tukang ojol itu pada berkerumun dan juga pemulung juga ikut berkerumun di situ. Saya langsung nggak takut. Oh, ini pembagian kasih. Jadi cepat-cepatanlah untuk berbagi kasih. Orang Kristen adalah orang yang pertama paling cepat harus itu untuk berbagi kasih. Kalau kita memang benar-benar sebagai imamat rajani, Melkisedek itu. Dan yang ketiga, selain tadi berbagi damai sejahtera cepat-cepatan, yang kedua berbagi kasih cepat-cepatan juga. Dan yang ketiga, siarkanlah kabar baik itu bahwa Melkisedek
tidak berhenti dalam kematian itu, melainkan Melkisedek itu bangkit dari kematian. Sehingga dalam nubuatannya Daud mengatakan, dalam hal ini Tuhan sendiri kepada Daud dan kemudian disiarkan oleh Daud, yaitu untuk selama-lamanya engkau adalah Raja Imam menurut Melkisedek. Jadi Sang Mesias itu telah bangkit. Untuk selama-lamanya dia adalah Mesias Imam sekaligus Mesias Raja. Raja Imam itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit, siarkan warta itu ke ujung bumi kita. Cepet-cepetan, antar orang Kristen cepet-cepetan juga mewartakan kabar baik itu. Jadi 3 pelajaran yang dapat kita masukkan dalam hati kita dan kita perbuat dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah imamat rajani. Karena kita ini telah diangkat oleh Tuhan sebagai imam raja, raja imam. Maka contohlah Tuhan Yesus sebagai raja imam juga. Yang pertama, bagikanlah damai sejahtera, cepet-cepetan bagikanlah damai sejahtera itu. Bagikanlah kasih itu, berbagi kasih kepada sesama. Itu tidak ada ruginya, malah untung, malah berkelimpahan. Karena apa? Karena kita bisa memberi kasih itu. Dan yang ketiga, wartakanlah kebangkitan Tuhan itu ke seluruh ujung bumi. Karena ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami merenungkan satu bagian yang sebenarnya sangat sulit untuk kami lakukan. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami ini adalah imamat rajani. Kami ini adalah raja imam itu sendiri. Maka hendaknya kami sebagai imamat rajani mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Melkisedek di Kejadian pasal 14, yang mana dia memberkati dengan salam damai dan juga berbagi kasih dengan Abram saat itu ya Tuhan. Kami juga harus mencontoh seperti karya dan tindakan dari Tuhan Yesus yang membagikan kedamaian itu, yang membagikan kasih itu kepada kami semua ya Tuhan. Bahkan Engkau sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Maka biarlah kami sebagai imamat rajani, kami cepat-cepatan untuk berbagi kedamaian kepada sesama kami. Kami juga cepat-cepatan untuk berbagi kasih kepada yang membutuhkan. Dan kami juga seharusnya lah mengabarkan kebangkitan Tuhan, karena Engkau adalah Sang Mesias yang begitu dahsyat bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami membagikan itu, membagikan ketiganya, damai, kasih, dan warta keselamatan kepada orang-orang di dekat kami dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami ucapan syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat ini dan di akhir doa syafaat kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang adalah juru selamat kami. Kami datang padamu mengucap syukur terutama karena Engkau mengingatkan kami melalui ibadah ini dan juga melalui sabda-Mu yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Kami boleh dikuatkan dan iman percaya kami semakin diteguhkan. Tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau mengangkat semua syafaat kami, menyampaikannya kepadamu ya Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu untuk doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia di mana kami ada. Kami berdoa untuk pemerintah kami di tengah upaya yang begitu keras dilakukan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya ada sinergi yang baik antara mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan yang berpihak kepada banyak orang. Kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga masyarakat yang mengalami kecemasan, bahkan ketakutan yang luar biasa. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun ke atas bangsa ini. Kiranya Engkau sendiri yang menenangkan setiap hati yang gelisah dan takut. Kiranya Engkau juga menolong mereka untuk tetap percaya dan memandang kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat di hospital-hospital. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu memberikan kepada mereka pemulihan. Bapa yang baik, kami mau memohon juga kepadamu untuk setiap warga gereja, umat-umat Tuhan yang sedang bergumul dan terutama ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kami melakukan ibadah dari setiap rumah, keluarga demi keluarga. Kiranya ini tidak mengendurkan iman dan semangat kami untuk mencari Tuhan. Tapi kiranya ini menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk anggota gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia di seluruh Indonesia. Mulai dari Sumba, Malang, Magelang, Semarang, Bitung, Manado, Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga di Gading Serpong.
Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap gembala yang melayani, setiap abdi-abdi-Mu, biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka tetap setia melayani Engkau di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang juga ikut memengaruhi bagaimana kami mesti tetap percaya dan tetap melayani Tuhan dalam kondisi yang sungguh berbeda dengan apa yang kami bayangkan sebelumnya. Tuhan, satukanlah hati kami, baik sebagai pelayan-pelayan-Mu maupun sebagai umat-Mu, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu setiap kami yang ada di tempat ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang kami bawa kepada Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami. Jawablah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kiranya anugerah dan belas kasih-Mu menopang kami senantiasa. Kami mau berdoa, menyerahkan secara khusus untuk sidang raya yang akan diadakan, yang kami rencanakan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu juga yang jadi, sehingga pelayanan kami tidak terganggu, pekerjaan Tuhan tetap dilakukan. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kesempurnaannya kami mau alaskan bersama di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita tetap berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan membaca bersama-sama nats pedoman hidup baru yang terambil di dalam Markus pasal 1 ayat 15. 3, 2, ya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara sekalian, ibadah kita sudah usai. Terimalah dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita telah selesai, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan